Halo, bertemu kembali bersama saya Kavi. Di dalam video kali ini aku bakalan nunjukin ke kalian gimana cara melakukan sinkronisasi antara domain kalian dan juga Cloudflare. Nah, jadi kita tahu ya bahwasanya Cloudflare ini sangat banyak digunakan khususnya di Indonesia karena mereka menyediakan fitur CDN atau Content Delivery Network secara gratis yang bisa kalian gunakan kapanpun tentunya tanpa berbayar. Walaupun sebenarnya mereka juga ada fitur premiumnya. Nah, untuk itu terkadang kalian ingin menggunakan Cloudflare ini juga sebagai optimasi website kalian. Karena di Cloudflare sendiri karena di Cloudflare sendiri kalian juga bisa melakukan optimasi website untuk mempercepat loading website karena mereka juga ada fitur auto minify yang memang ini banyak diminati oleh user webmaster tentunya. Nah, untuk itu di sini aku bakalan nunjukin ke kalian setelah kalian melakukan pembelian hosting dan domain, namun kalian ingin menggunakan Cloudflare, di sini langsung aja kita praktekkan. Nah, pertama kalian harus membeli dulu hosting dan domain. Di sini saya membeli paket hosting dan domain di Jagoan Kode Cloud. Kalian bisa cek paket-paket hosting yang disediakan di sana cukup murah dan bisa kalian gunakan di sini. Nah, sebagai contoh, di sini ada salah satu domain saya yang ingin saya integrasikan ke Cloudflare, yaitu jkhost.my.id. Kita lihat di sini, pergi ke bagian domain, lalu ke bagian name server. Nah, di sini masih menggunakan manajemen server bawaan ya. Rencananya sih saya mau pakai Cloudflare nih. Oke, caranya bagaimana? Caranya kalian harus daftar dulu di cloudflare.com. Di sini tadi saya juga sudah daftar dan kurang lebih tampilan dashboardnya kayak gini. Seiring waktu mungkin akan berubah tapi kurang lebih bakalan sama. Nah, untuk kalian yang belum daftar, coba daftar dulu melalui fitur sign up dan daftar biasa. Seperti biasa, saya asumsikan teman-teman semua sudah bisa ya daftar ke Cloudflare ini dan nanti akan dibawa ke landing page kayak gini. Nah, untuk menambahkan websitenya di sini ada tombol add site. Kalian tekan aja. Langsung aja masukin nama domain kalian. Nah, perhatikan nih, ketika kalian melakukan enter your site, di sini dia tidak minta pakai protokol, jadi cukup URL domainnya aja kayak gini. Kemudian pilih add site. Kemudian kita akan dihadapkan ke paket-paket mereka. Karena di sini saya menggunakan yang gratis, saya pilih yang free ya, pilih yang paling bawah. Kemudian continue. Oke, di sini dia akan melakukan scanning DNS record karena sebelumnya saya menggunakan name server bawaan, makanya ia membaca DNS record saat ini. Nah, dapat kalian perhatikan ya. Nah, yang paling penting itu sebenarnya ada di bagian ini. Record tipe A, kemudian nama domainnya, dan IP-nya itu arah kemana, IP servernya maksudnya. Nah, biasanya informasi ini ada di email kalian waktu pertama kali membeli hosting, kalian akan diberikan informasi sebuah IP server yang kalian gunakan, entah itu shared atau dedicated. Kalian bisa tanyakan aja langsung ke provider bersangkutan. Nah, untuk itu di sini kita disuruh konfirmasi. Jangan lupa proxy statusnya kalau misalnya kalian mau menggunakan Cloudflare ini diaktifkan, karena kalau nggak kalian aktifkan itu sama aja pakai manajemen default dari server kalian. Nah, kemudian setelah kalian continue, di sini kalian ada instruksi disuruh remove name server saat ini ke name server default Cloudflare. Nah, ini kita copy aja kedua name server ini, kita ganti ke bagian ini. Nah, jangan lupa kalau kalian mau gunakan custom, pilih opsi kedua dulu, lalu edit kedua name servernya kayak gini. Kemudian kalian ubah name server. Oke, perubahan berhasil disimpan. Kita coba refresh dulu. Apakah sudah terubah tadi yang kita rubah? Kita pergi ke bagian name server. Oke, di sini sudah berubah ya. Sekarang saatnya kalian tekan down ketika udah selesai. Nah, ini ada sedikit konfigurasi konfigurasi bawaan dari Cloudflare. Ini kalian get started aja. Kalian next aja. Ini kalian save. Sini saya mau gunakan fitur auto HTTPS default dari Cloudflare. Kita save.
Kemudian di sini, nah ini ada fitur auto minify-nya. Ini kalian centang aja ketiganya, kemudian kalian tekan save. Ini ada fitur broadly juga, kalian centang aja, kemudian klik save. Kita tekan finish. Oke, sekarang saatnya menunggu DNS domain kalian membaca DNS domain Cloudflare. Ini kalian tunggu aja, biasanya maksimal sih 2 kali 24 jam ya kalau masa propagasi domain itu. Biasanya akan solve juga dalam beberapa menit. Ini cukup kalian tunggu aja. Oke, sekarang setelah beberapa menit tadi, setelah 10-15 menit, sekarang sudah terkonfirmasi bahwasanya website kalian itu udah kehubung ke Cloudflare. Ini kita coba ke dashboard. Di sini statusnya udah aktif. Nah, sekarang harusnya website kalian udah terintegrasi oleh Cloudflare. Nah, selanjutnya kalian bisa explore aja fitur-fitur yang ada di dalam Cloudflare ini seperti under attack mode dan lain-lain. Kalian bisa explore sendiri mengenai kebutuhan yang ingin kalian gunakan. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui bahwasanya website kalian itu udah terhubung ke Cloudflare? Nah, biasanya kalau kalian ping website kalian, itu akan ngarah ke servernya Cloudflare. Jadi nggak ngarah ke server lama lagi. Dan ini mulai sekarang panel manajemen domain kalian juga berada di dalam ini, dalam Cloudflare. Bisa kalian cek di bagian DNS ini, DNS record. Nah, ini kalian ketika ingin menambahkan record TXT, record A, dan lain-lain, kalian manajemennya wajib lewat sini. Nah, namun beda halnya ketika tadi misalnya contoh ketika name server bawaan tidak terscan oleh DNS saat ini, dan tentu kalian harus menambahkannya secara manual. Nah, caranya itu kalian perhatikan nih. Nah, nama domainnya kalian tambahkan aja record baru, misalnya record A, kemudian nama domainnya dan juga IP server kalian. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk cara menghubungkannya ke Cloudflare. Begitu juga dengan subdomain baru, kalian bisa tambahkan juga record A dan sebagainya. Nah, kurang lebih begitulah cara untuk melakukan sinkronisasi antara Cloudflare dan juga website kamu. Nah, sekarang kalau kita refresh, tadi saya coba pakai SSL dari Cloudflare, apakah udah berubah? Coba kita refresh dulu. Ya, ternyata di sini masih belum berubah ya. Biasanya mungkin memang memakan waktu 1 kali 24 jam mengenai perubahan DNS domain kalian. Nah, begitulah untuk panduan bagaimana cara integrasi antara Cloudflare dengan website kamu. Nah, kalau misalnya di sini kalian mau restore atau mengembalikan name server bawaan ke hosting kalian, kalian cukup tekan name server bawaan ini aja, nanti kalian save, dia akan otomatis default kembali. Demikian untuk cara integrasi antara Cloudflare dan juga website. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.